190, edisi 190 dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita berikan kesempatan kepada pembicara pertama untuk menyampaikan kajian materi untuk pada sore hari ini. Kang, pada saat uji saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Alhamdulillah, beserta bedah kafah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul ya dalam edisi acara bedah kafah nomor edisi 190 ya, dengan judul Mempedomani Al-Quran ya, Mempedomani Al-Quran. Dan luar biasa gitu ya. Jadi temannya Mempedomani Al-Quran itu pas ketika bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan ini banyak kaum muslimin yang kemudian punya targetan misalkan tadarus Al-Quran, misal one day one juz itu nambah, jadi one day 2 juz, sehari 2 juz nambah, bahkan ada yang 3 juz, 4 juz, bahkan sampai 5 juz. Banyak sekali kaum muslimin yang kemudian punya targetan yang demikian. Tidak salah, sebenarnya bagus ya, sangat bagus. Jadi semangat. Ini covernya. Ada hal yang kemudian mungkin dibalik tadi ya, dibalik yang kemudian targetan dan lain sebagainya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ternyata Al-Quran hari ini ya hanya sebatas dibaca, mayoritas banget hanya sebatas dibaca, kemudian mempelajari terkait dengan ilmu tajwidnya, kemudian ada kajian-kajian tafsirnya. Tapi Al-Quran secara umum belum menjadi pedoman bagi hidup manusia. Kenapa? Karena banyak kemudian ayat-ayat yang diabaikan. Ini terjadi dari zaman dulu sebetulnya, gitu ya. Dari ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu memang selalu begitu. Ketika Al-Quran dibacakan di tengah-tengah masyarakat Mekah ketika itu, banyak kemudian orang-orang kafir jahiliyah itu mengolok-olok. Jadi ngeramekan mana gitu ya, ketika Al-Quran dibacakan, ya rame gitu. Wah, sebelah sini rame, wah gaduh, bikin gaduh. Agar apa? Agar Al-Quran itu tidak didengarkan. Gaduh, sebelah sini gaduh, sebelah sana gaduh. Itu baru dibacakan saja, belum kemudian ditinjau dari isinya, dari segi aspek isinya. Nah, maka dari itu sudah sepatutnya gitu ya, kita sebagai kaum muslimin melihat bahwa apakah Al-Quran yang menjadi huda linnas ini benar-benar menjadi hudan, benar-benar menjadi petunjuk. Sudahkah demikian? Ataukah hanya sekedar tadi ya, sebatas dibaca saja, sekedar dibaca saja. Allah menjamin bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk, tapi ternyata masih banyak manusia yang tersesat. Ya. Nah, jadi mirisnya demikian. Ya, artinya kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Gitu ya, banyak. Kenapa dikatakan banyak yang tersesat ya? Kita lihat masyarakat hari ini. Al-Quran banyak dibaca, kajian-kajian Al-Quran banyak di setiap taklim, banyak sampai ke tafsirnya, malahan begitu ya. Tapi ternyata
mayoritas ya banyak kemudian kaum muslimin yang masih ya tadi terjerat dengan misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat gitu ya. Riba masih umum di mana-mana, kemudian pelacuran juga masih umum di mana-mana. Ya, bencana akhlak ya, kita lihat remaja hari ini. Ya, fenomena TikTok gitu ya. Nah, bagi kaum akhwat gitu ya, itu kan bencana gitu ya, bencana. Apakah mereka tidak diajari? Nah, kan itu jadi pertanyaannya. Nah, maka dari itu kita harus merefleksikan begitu ya, merefleksikan. Karena begini, Al-Qur'an itu memuat hukum-hukum syariah yang di dalamnya itu terdapat beberapa hukum begitu ya yang kalau ditarik secara umum hukum syariah itu dibagi menjadi tiga. Begitu ada hablum minallah, di sana berbicara aturan tentang bagaimana makhluk ya, kita sebagai manusia itu menghamba kepada Allah. Bagaimana caranya, kemudian bagaimana mendekatnya, bagaimana kemudian kita berpikir ke arah sana, bagaimana Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal kita agar apa? Agar kemudian bisa meningkatkan keimanan kita. Ya. Itu aspek pada dimensi yang pertama. Ada juga syariah-syariah yang mengatur pada diri sendiri. Gitu ya, terkait dengan bagaimana dalam Quran surah Al-Maidah itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara terkait dengan apa yang boleh kita konsumsi, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, gitu ya. Kemudian juga berbicara terkait dengan pakaian, misalkan An-Nur ya, An-Nur secara umum ayat terkait dengan untuk menutup aurat, gitu. Ataupun Al-Ahzab ya, untuk misalkan kaum perempuan menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Nah, ada dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga ini adalah hukum-hukum syariah yang mengatur tentang muamalah dan ukubah. Ya, muamalah hubungan sesama manusia, gitu ya, dan ukubah ini terkait dengan hukuman, gitu ya, hukuman, hukum pidana, hukum pidana. Hukum-hukum ini seolah terpisah dari hukum-hukum yang kedua tadi disebutkan di awal. Ya, contoh misalkan begini, hari ini kita saum kan ya di bulan Ramadan, gitu. Saum di bulan Ramadan. Ayat tentang perintah saum itu mayoritas kaum muslimin menjalankan, mayoritas dijalankan oleh kaum muslimin, gitu ya. Entah itu yang memang benar-benar tulus gitu ya karena keimanan terdorong ataupun yang ikut-ikutan juga banyak, gitu ya. Contohnya ya, kalau misalkan lewat ke rumah makan ya ada kaki-kaki yang menggantung ya. Ada kaki-kaki yang menggantung begitu. Ya, tapi keluar mah akunnya saum. Yang demikian masih banyak terjadi. Jadi seolah terpisah begitu ya. Nah, padahal coba kita runut 5 ayat saja ke belakang. Quran surah Al-Baqarah, Masjid Al-Baqarah ayat 178 itu terkait dengan kisos. Nah, ini kan hukum ukubah, hukum pidana. Bagaimana ketika orang yang kemudian dia membunuh dengan terencana, membunuh dengan disengaja, ya itu hukumannya adalah dengan dibunuh lagi. Atau kalau misalkan keluarganya mengampuni itu membayar denda, diat. Nah, ini kan hukumnya sama sebenarnya, hukumnya wajib. Saum wajib, kisos wajib. Tapi kenapa dibedakan? Ai saum dijalankan, ai kisos tidak dijalankan. Ini apakah kita berpedoman kepada Al-Quran atau tidak? Kan pertanyaannya begitu. Nah, jadi menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sebatas dibaca. Ada syariat, hukum-hukum syariah yang terdapat di dalamnya yang menjadi tuntunan bagi kita manusia dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan di dunia. Jadi tidak bisa kemudian kita memisahkan mana hukum, oh iya mah hukum syariah terkait saum gitu ya, orang bisa ngejalankan ya. Pada emang kisos tuh bisa ke orang, gitu ya. Apalagi punya pendapat bahwa panis ayana hukum dengan dipenjara, orang membunuh ya dipenjara gitu. Jadi sudah cukup, sudah selesai. Kalau nggak bisa begitu, tidak bisa begitu, tidak bisa demikian. Nah, karena apa? Karena ini terkait dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa memilih, nggak ada pilihan. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, Rasulullah sudah menetapkan sesuatu, tidak ada pilihan bagi orang-orang yang beriman.
Itu terkait dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Lantas mengapa kita harus kemudian terikat dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran? Yang pertama, ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Konsekuensi dari keimanan kita, yang mana ketika kita mengimani Al-Quran, begitu ya, tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Yaitu adalah terkait dengan mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran dan kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah konsekuensi keimanan. Di samping itu, tentu Allah menurunkan syariah itu akan ada kebaikan di dalamnya. Akan ada kebaikan di dalamnya. Yang paling mudah saja. Nah, ini kita lagi saum ya, mumpung lagi saum. Yang paling mudah. Dalam Quran surah Abasa ayat 24, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Itu ayatnya sederhana. Mudah dihafal, mudah baca terjemahannya pun kita langsung ngeh gitu ya. Enggak usah baca tafsirnya. Ya. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan. Allah hanya memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang dimakan, gitu. Nah, coba kita lihat, kita lagi saum hari ini, gitu ya. Di sana lamun kalau buka saum ada istilah balas dendam. Nah, jam segini tuh biasanya nyari ya keluar rumah gitu ya, cari makanan. Lihat ini, oh kayaknya enak, beli. Lihat itu, oh kayak enak, beli. Banyak yang dibeli. Ya. Ketika adzan maghrib, iftar, itu semua dimakan. Akhirnya apa? Menimbulkan apa? Gak enak. Di perutnya gak enak. Ya, mau sholat susah, mau sholat berat. Maju isya, rek taraweh, tunuh. Karena kekenyangan. Gitu. Kalau itu dilakukan berulang, bisa jadi penyakit? Bisa jadi penyakit. Tuh, saya dulu kerja di praktisi kesehatan, itu banyak sekali pasien kalau Ramadan itu mengeluh sistem pencernaan mereka, gitu ya. Setelah kemudian ke dokter, aduh dok, saya ini perut sakit, aduh dok, saya diare, BAB-nya mencret dan lain sebagainya. Ketika ditanya, ibu makan apa? Oh, saya nggak makan apa-apa dok. Buka puasa apa? Saya makan bakso. Pakai pedas? Pakai. Pakai cuka? Pakai. Wajar? Wajar. Itu baru satu ayat. Satu ayat terkait dengan makanan yang tidak berat sebenarnya kan? Allah hanya memerintahkan perhatikan apa yang kalian makan. Dan hendaknya manusia memperhatikan apa yang dia makan. Satu ayat yang cukup mudah, satu ayat yang simple, tidak perlu tafsir untuk memahaminya, gitu ya. Muhkam atau jelas. Ketika tidak dilaksanakan, ketika diabaikan, jadi mamala, jadi penyakit bagi kita, ya. Jadi penyakit bagi kita. Ketika tidak diamalkan. Itu baru satu ayat. Satu ayat berbicara masalah makanan doang. Sepele ya. Sepele, cuma makanan doang gitu ya. Tapi coba kita perhatikan betapa besar kerugian dan berapa besar manfaat ketika satu ayat itu kita terapkan, kita perhatikan. Apalagi sekarang, khususnya bulan Ramadan. Ramadan mah sebelum buka mah semuanya kelihatan enak gitu. Betul baki jadi baki gitu. Ya, belum lagi memang aroma dan si penampakan makanannya juga, oh sebenarnya datang dibayangkan ya lah. Gitu. Ya. Itu baru satu ayat. Maka coba kita renungkan ya, kita coba berpikir bagaimana kalau ayat-ayat yang lain yang cakupannya lebih besar,
yang cakupannya lebih kompleks itu diterapkan dalam aspek bermasyarakat dan bernegara. Apakah ada ayat yang dalam konteks bernegara? Ada. Tadinya kisus tadi. Ketika orang yang membunuh berencana, hukumannya dibunuh lagi. Pertanyaannya kan siapa yang berhak membunuh? Kalau pihak keluarga yang dibunuhnya membunuh, ya bisa dipenjara lagi gitu ya. Gitu. Atau misalkan hukum potong tangan. Gitu ya, hukumnya wajib. Asyariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gitu. Siapa yang berhak? Ya, tidak ada yang berhak. Ormas saja tidak berhak, apalagi individu. Ya. Artinya harus ada aparatur negara yang menerapkan hukum tersebut dan ada aparatur pelaksananya yang diutus oleh negara. Yang ketika mereka melaksanakan itu tidak akan ada yang protes. Ya. Sama halnya dengan hari ini. Sepeda motor wajib menyalakan lampu besar di siang hari. Ayo nu protes. Loba nu protes mah ngan berani nggak dimatikan. Betuan nih moal. Nah, sieun ditilang lah kan gitu. Mau protes ke siapa? Kan undang-undangnya begitu. Nah, artinya Al-Qur'an pun memuat hukum-hukum yang tidak hanya berbicara pada masalah syariat-syariat individu, tapi juga berbicara pada masalah syariat bermasyarakat dan kemudian bernegara. Gitu. Nah, ya, makanya coba kita bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang apabila kita terapkan isi dalam Al-Quran itu seutuhnya, seluruhnya gitu ya, dalam kehidupan baik individu, masyarakat ataupun dalam cakupan negara, maka akan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang lahir dari pelaksanaan hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah. Wong tadi cuma yang sepele aja, cuma masalah makanan aja banyak kebaikannya kan gitu. Itu terkait dengan mempedomani Al-Quran, hukum-hukum syariah yang ada di dalam. Dan bersamaan dengan Al-Quran itu ada ancaman yang cukup luar biasa sebenarnya. Mungkin kita sering dengar ya bahwa nanti di yaumil akhir Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, akan menolong kepada umatnya, gitu ya, akan membebaskan umatnya. Tapi jangan salah, Rasul pun mengancam. Rasul pun punya ancaman terkait dengan Al-Quran. Ya, dalam Quran surah Fatir tadi ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah kemudian berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya umatku, inna qaumi takhadhu, sesungguhnya umatku menjadikan hadzal Qur'ana mahjura. Al-Qur'an ini disia-siakan. Jadi Rasulullah di yaumil akhir itu mengadu kepada Allah bahwasanya umat Rasulullah menjadikan Al-Qur'an ini disia-siakan. Bagaimana maksudnya mahjuro? Apa maksudnya mahjuro? Apa maksudnya disia-siakan? Maksudnya mahjuro atau disia-siakan itu menurut para ahli tafsir, Al-Quran itu tidak hanya disimpan kemudian menjadi pajangan ataukah menjadi mahar gitu, jadi mahar saja, enggak, tidak hanya seperti itu. Tapi ketika Al-Quran pun dibaca, terjemahnya dibaca, tafsirnya dibaca, hanya sebatas itu pun termasuk ke dalam kategori mahjur, disia-siakan, diabaikan. Artinya Al-Quran ya tidak ada bedanya dengan Quran yang dibaca sehari-hari, cukup dibaca saja. Gitu ya. Dipelajari ilmu tajwidnya, dipelajari ilmu tafsirnya, tapi tidak diterapkan. Nah, maka itu di sana Rasulullah kemudian mengadu kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu mahjuro, disia-siakan. Unggal poe dulu dibaca, tapi kalau cek bahkan Al-Qurannya begitu ya.
sampai kelecek Al-Qur'annya tapi nggak tahu isinya apa. Jeroan aku mah gitu. Bahkan ya tadi ya, jangankan kemudian sampai diterapkan di tahu isinya saja tidak. Ya. Nah, maka dari itu mari kita semua menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kembali kepada Al-Qur'an, untuk menjadikan Al-Qur'an ini pedoman. Artinya apa? Artinya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudan, petunjuk. Tahu petunjuk? Tahu ya? Gimana cara pakainya? Cara pakai petunjuk? Diikuti ya. Misalkan ini ya geningan dina undangan pernikahan kan ada ya lokasi. Nah, lokasinya di sini. Kalau dari arah mana, dari arah mana, dari arah mana. Kalau cuma dilihat, tidak dipelajari, tidak diikuti, nyasar. Ya, itu sifatnya petunjuk. Tapi kalau kita ikuti, misalkan dari arah mana, arah utaranya ke sini, nah lokasinya sebelah sini, kita dari arah sini. Nah, tuturkan jalan anu, kemudian nanti belok kiri. Itu artinya petunjuknya diikuti. Tersesat tidak? Insya Allah tidak akan tersesat. Begitu. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk. Barang siapa yang kemudian mengikuti petunjuk, tentu dia tidak akan tersesat. Gitu. Asal kitanya tadi mau membaca, mempelajari, dan kemudian mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, diterapkan, dipakai. Gitu ya. Kalau lagi sedih, gimana? Ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Kalau lagi gembira, bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Kalau kena punya masalah, ada dalam Al-Quran. Gitu ya. Saya mah udah boga duit, kumaha ya neangan. Emang aya di Al-Quran? Aya. Gimana caranya? Kaji dulu. Ayat-ayat terkait dengan keimanan terhadap Allah gitu ya, bahwa Allah memberikan rizki. Nah, dari situ nanti akan muncul turunan-turunannya ya. Di breakdown oleh para ulama gitu. Oleh para ulama di breakdown menjadi kitab-kitab tersendiri. Gitu ya. Nah, sekali lagi, maka tadi mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk menjadikan kembali kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah pada Ustaz Fauzi atas pemaparannya gitu ya. Jadi intinya bahwa pada kondisi sekarang Al-Quran baru hanya sebatas bacaan mungkin begitu ya, belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, petunjuk begitu ya. Bahkan dewasa ini kita alhamdulillah patut bergembira juga, banyak anak-anak yang sudah mulai banyak menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, mudah-mudahan di samping menghafal nanti anak-anak juga kedepannya diajarkan juga begitu bagaimana cara mempraktekkan, kemudian betul-betul mendalami begitu ya isi-isinya, sehingga dalam keseharian itu betul-betul dilaksanakan, bukan hanya sebagai bacaan dan hafalan saja gitu ya. Karena ini petunjuk. Kemudian yang kedua mungkin tadi sudah dipaparkan bahwa Al-Quran ini juga bentuk kasih sayang dari Allah. Jadi Allah itu saking sayangnya kepada manusia, jangan sampai manusia hidup di dunia tersesat begitu ya. Jangan sampai manusia itu hidup di dunia tersesat. Maka Allah berikan bentuk kasih sayang itu berupa petunjuk Al-Quran tadi. Nah, sekarang kebanyakan manusia itu petunjuk itu diabaikan begitu. Pasti manusia tersesat begitu ya. Allah tentu yang Maha menciptakan, tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan manusia, lebih tahu. Makanya Allah juga ketika melihat manusia itu betul-betul orang yang merugi begitu ya, orang yang banyak kekurangan, Allah berikan kasih sayangnya berupa petunjuk. Bahkan bukan cuma petunjuk Al-Quran saja, Allah memberikan role model begitu ya, contoh yang baik. Allah utus Rasulullah sebagai role modelnya, bagaimana cara mempraktekkan isian Al-Quran itu, dari mulai tadi yang disampaikan oleh Fauzi, dari muamalah begitu ya, ukubat, kemudian bagaimana cara mengatur diri sendiri dan sebagainya. Baik, alhamdulillah di acara Zoom kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Denny Kurnia, yang insya Allah akan memaparkan atau menambahkan bahkan dari pemateri yang pertama tadi. Tafadhol Ustaz Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di bedah buletin Kafah edisi 190 pada saat ini yang akan membahas Di rumah nang jam 4 kurang saparapat. Aduh. Dan Tadi ngopi heula ku namanya. disampaikan ya oleh Ustaz pembicara pertama bahwa apa yang harus kita maknai di dalam Al-Quran ini. Nah, hadirin rahimakumullah, akan tetapi tadi juga disampaikan bahwa keadaan sekarang yang seharusnya Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita seharusnya mengikuti petunjuk tersebut, ya, sehingga kita tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Justru pada saat ini, ya, keadaannya adalah Al-Quran merupakan petunjuk yang diabaikan, ya. Jadi mahjuro, jadi sesuatu yang diabaikan. Sebagaimana juga kita bisa mendapati pada saat ini bagaimana yang seharusnya Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup, ya, kini nampak umat Islam sendiri, ya, banyak yang kemudian mengabaikan hal. Maka kalau kita perhatikan, ya, bagaimana kondisi pada saat ini, ya, di mana banyak orang, jadi tidak hanya di luar negeri saja, ya, tapi di manapun, ya, kita bisa menemukan, ya, informasinya, mereka begitu mudah, ya, untuk melecehkan, menghinakan, ya, simbol-simbol Islam. Tidak hanya yang sifatnya hal-hal yang mungkin seperti hal yang sifatnya penghinaan yang sifatnya tendensi, ya, atau kemudian hal yang perkataan-perkataan, tapi juga kita perhatikan bagaimana bentuk penghinaan ini juga seringkali diwujudkan, ya, diwujudkan dengan aktivitas atau kemudian gerakan yang itu sifatnya masif, ya, bahkan internasional, gitu, ya, global, ya, seperti itu. Di mana Islam dan kaum muslimin ini dijadikan sebagai musuh bersama, ya. Dipandang bahwa Islam ini adalah ajaran yang mengantarkan banyaknya kaum teror, ya, karena mengajarkan terorisme, kemudian juga radikalisme dan lain sebagainya. Nah, padahal kita perhatikan bahwa tidak ada, ya, dalam ajaran Islam yang menyuruh manusia itu melakukan teror terhadap yang lain. Bahkan datangnya Islam ke dunia ini adalah dalam rangka rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian
terkait dengan ya, salah satu ajaran Islam seperti misalnya jihad. Jihad ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang kemudian itu memacu atau memicu kepada radikalisme atau kemudian terorisme. Karena ajaran jihad ini ya, memiliki rukun yang jelas. Ya. Tidak sembarangan jihad fisabilillah ini kemudian dilakukan. Ada dua hal, ya. Jihad ofensif dan jihad defensif. Jihad ofensif itu adalah jihad yang memang dalam rangka untuk membuka lahan-lahan yang menyampaikan dakwah. Ketika dakwah itu kemudian tidak diterima, bahkan mendapatkan penolakan, pembangkangan, barulah kemudian jihad itu dilakukan. Tapi kalau misalnya dakwah Islam itu bisa berterima, sebagaimana misalnya dakwah Islam itu disampaikan di tanah Nusantara ini, ya, dengan tanpa ada pembangkangan, ya, kemudian penolakan, gitu, maka tidak perlu adanya jihad fisabilillah dilakukan di daerah tersebut. Jadi benar-benar ini adalah merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, tidak sembarangan. Kemudian orang dilakukan melakukan ya, jihad ini ya, ke sembarang tempat, sembarang orang, tidak demikian. Tidak sebagaimana kita perhatikan dengan ideologi yang ada pada saat itu. Bagaimana ya, dengan alasan yang tidak jelas, contoh misalnya dengan adanya senjata pemusnah massal misalnya di Irak, sehingga Amerika berani kemudian melakukan invasi ke Irak, kemudian ke Afghanistan dan sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya bisa terbukti setelahnya itu ternyata itu adalah isapan jempol belaka, ya, alasan-alasan tadi. Karena faktanya adalah ini adalah hanya berkaitan dengan perebutan atau kebutuhan ya, akan minyak bumi yang itu ada di negeri tersebut. Selain juga terkait dengan alasan yang lainnya terkait dengan penguasaan ya, sumber daya alam dan juga pembuktian sebagai superpower ya, yang mampu melakukan apapun ya, atas siapapun dengan dasar apapun. Nah, justru ini yang nampak terjadi pada saat ini. Ya. Padahal di tatanan sistem mereka tidak ada namanya. Nah, sementara di dalam Islam meski ada jihad, kita tidak menemukan selama Islam itu diterapkan itu jihad itu dilakukan seperti halnya mereka melakukan aneksasi, kemudian melakukan misalnya penyerangan dan lain sebagainya ke berbagai negeri. Selalu mengadon perang di tempat yang lain. Tidak demikian. Tidak dalam rangka untuk memusnahkan umat manusia. Nah, ini jelas nampak perbedaan. Sehingga kita sampai kapanpun tidak akan bisa menerima kalau Islam dan kaum muslimin itu dicap sebagai ideologi dan kaum yang sangat berkaitan dengan masalah terorisme atau radikalisme ini. Maka apapun yang menjadi tuduhan mereka, baik itu orang-orang kafir maupun kemudian antek-anteknya, ya kita bisa jelaskan ya, apa sebenarnya bukti yang menjadi alasan yang kuat ya bagi mereka bahwa Islam dan kaum muslimin itu seperti apa yang kemudian mereka tunjukkan. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentunya ini adalah merupakan bulan yang penuh berkah ya bagi kita semua, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, dan di bulan ini adalah saat di mana
kita kaum muslim memperbanyak menelaah Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengejawantahkan Al-Quran ini, termasuk di dalamnya adalah mendakwahkan Al-Quran ini. Nah, maka dengan hal ini kita bisa mendapati bahwa selama ini kaum muslim itu senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan selama ini pun Islam dan kaum muslimin tidak pernah seperti apa yang kemudian mereka tuduhkan sebagai otak dari atau kemudian pelaku dari terorisme itu sendiri. Ya. Sekalipun misalnya ada orang-orang yang kemudian mereka peralat sehingga mereka berhasil melakukan apa yang mereka tuduhkan, itu semata adalah bukan karena Islam dan kaum muslimin memahami hal tersebut. Karena kita ketahui bahwa dakwah dalam Islam itu lama dia tanpa kekerasan, dan itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kembali lagi bahwa sampai kapanpun tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak beralasan, di mana Islam dan kaum muslimin itu bukanlah otak dan bukanlah pelaku dari aksi-aksi terorisme di dunia ini. Tapi semata kalaupun misalnya terjadi upaya untuk mempertahankan diri, baik itu di Suriah, di Irak atau di Afghanistan, itu adalah semata untuk mempertahankan diri, karena kaum muslimin diserang, dan itu memang merupakan hal yang besar. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini nampaknya memang ini saat yang tepat kita menggali kembali kandungan Al-Quran ini dan menempatkan Al-Quran ini sebagai imam kita, menjadi pedoman hidup kita, dan tentunya kurang luar sebagian apa yang kemudian menjadi tema kita pada saat ini, sehingga tidak banyak sakwa sangka terkait dengan ajaran-ajaran Islam ini sebagai ajaran yang kemudian mereka tuduhkan sebagai otak dari kegiatan atau aktivitas terorisme di dunia. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan kasiran pada Ustaz ini atas pemaparannya. Memang kalau misalkan kita amati, cermati begitu ya, bahwa berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini bukan hanya terjadi di wilayah kita begitu ya, di sekitar kita, tapi juga di seluruh dunia umumnya. Bagaimana tadi disinggung oleh Ustaz ini, bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di Timur Tengah begitu ya, tanahnya dirampas begitu Palestina, sampai sekarang terjadi, tidak ada yang berani menolong begitu ya. Tidak ada yang bisa menolong kaum muslimin, padahal salah satu pemersatu kaum muslimin itu tadi Al-Quran. Andaikan Al-Quran itu dijadikan betul-betul pedoman, petunjuk hidup, maka itu sudah terbukti. Rasulullah mencontohkan ketika Al-Quran betul-betul dijadikan pedoman, itu kemakmuran betul-betul terjadi. Bukan hanya kemakmuran, tetapi juga kesejahteraan kaum muslim, bahkan umat yang lainnya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini umat kembali kepada Al-Quran, menjadikan pedoman, bukan hanya sebatas bacaan. Para ulama, bahkan ulama-ulama terdahulu, ketika mengkaji hadis gitu ya, itu berhenti dulu sejenak
fokus terhadap Al-Quran, karena ini di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bahkan Rasul kita itu setiap di bulan Ramadan itu bertalaki gitu kepada malaikat Jibril. Makanya Rasulullah itu di dalam hadis menyampaikan bahwa di bulan suci Ramadan Rasul kita itu lebih dermawan lagi begitu dibanding hari-hari yang lainnya. Beliau itu sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dan itu adalah waktunya beliau untuk mentalakikan bacaan Al-Qur'annya langsung melalui malaikat Jibril. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali di antara hadirin ada yang akan bertanya, silakan bisa langsung atau bisa lewat chat gitu ya. Di Zoom ya? Bisa langsung lewat Zoom atau komen di channel. Ya, di chat, bisa lewat chat, silakan. Belum lagi kita melihat bahwa tidak lepas dari kenapa kaum muslim mulai menjauh dari Al-Quran itu, mungkin salah satunya itu diantaranya karena sengaja kaum muslim itu dijauhkan dari Al-Quran. Gitu ya. Kemudian yang kedua, memang juga kaum muslim tidak memahami atau kurang keimanannya. Begitu ya. Jadi bahwa Al-Quran itu kita tahu semua ada 3 kemungkinan kalau melihat dari asal-usul Al-Quran. Begitu ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu kemungkinan dibuat oleh Nabi Muhammad, karena yang menyampaikan pertama Al-Quran itu adalah Rasulullah. Ini tentu bisa dibantah begitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah seorang yang umum, tidak bisa baca tulis begitu ya. Jadi tidak mungkin Rasulullah membuat Al-Quran. Kemudian kemungkinan kedua, Al-Quran dibuat oleh bangsa Arab. Kita tuh bangsa Arab itu pandai membuat puisi begitu ya, pandai membuat karya tulis begitu ya. Tetapi ini pun dibantah. Allah menantang di dalam Al-Quran, silakan kalau misalkan bisa membuat 1 ayat saja yang serupa, dan terbukti orang-orang Arab sendiri tidak bisa. Bahkan dulu zaman Rasulullah ada yang mencoba begitu ya, selama membuat Al-Quran, tapi malah diketawakan sama rakyat Arab sendiri, malah diketawakan. Ini karena berbeda firman Allah yang betul-betul datang dari Allah dengan buatan manusia. Kemudian kemungkinan ketiga, ya tidak lain tidak bukan bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Sang Khalik. Maka kalau kita mengimani dari mana datangnya Al-Quran, meyakini bahwa itu adalah petunjuk, maka keimanan kita itu tidak boleh berkurang gitu ya. Itu harus 100%, tidak boleh keimanan terhadap Al-Quran itu 99,9% begitu ya. Ada sedikit keraguan terhadap Al-Quran itu tidak boleh. Karena jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dalikal kitabu la raiba fihi, bahwa kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya. Harus yakin betul bahwa ini adalah kebaikan untuk kita begitu ya, baik untuk bekal kita di dunia ataupun bekal kita nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan sekali lagi pada hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang akan ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari Ustadz Fauzi ada yang akan ditambahkan lagi terkait sekarang, apalagi berbarengan dengan bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, kepada Ustadz. Ya, mungkin sedikit ya, mengingatkan saja ini, bahwa manusia itu adalah makhluk surga. Manusia itu makhluk surga, rumah mereka ada di surga. Dan Allah tahu betul itu. Allah tahu betul bahwa manusia adalah makhluk surga. Karena Allah menciptakan Nabi Adam itu disuruh masuk ke dalam surga, dikasih tempat tinggalnya di surga. Nah, maka Allah tahu, karena Allah tahu tempat tinggal kita ada di surga, maka Allah itu memberikan Al-Quran itu sebagai apa? Kalau di handphone manual book ya, ya di barang elektronik kan ya suka ada manual book gitu, buku panduan. Nah gitu, beli motor ada buku panduannya gitu, beli televisi TV misalnya ada buku panduannya. Nah maka
Allah menurunkan buku panduan untuk manusia itu berupa Al-Quran. Agar apa? Agar hidup di dunianya itu bisa selamat. Gitu. Gitu. Agar ketika menjalankan kehidupan di dunia itu selamat. Sehingga manusia itu bisa kembali ke habitat asalnya gitu ya, di surga tadi. Nah, itu bakat kunyah gitu. Saking sayangnya Allah gitu. Allah memberikan surat cinta 30 juz ketika kau ngasih surat cintanya banyak gitu. Gitu. Ya, 30 juz. 114 surat. Nah, itu kasih sayang dari Allah. Nah, tinggal kitanya, kembali ke kitanya. Apakah kita mau menerima kasih sayang Allah? Allah ngasih surat cinta nih. Kira-kira dibaca nggak tuh? Nah, kan gitu ya. Setelah dibaca kan diregapkan, ya, diperhatikan, diresapi. Kalau misalkan ada perintah, anjuran ya dilaksanakan kan begitu. Nah, tinggal kitanya, apakah kita juga mencintai Allah, menyambut cintanya Allah, agar kita bisa balik lagi ke sana. Bisa balik lagi ke rumah kita, ke tempat kita, habitat asal kita, yaitu surga. Tinggal etawe diwihkeun deui gitu nya. Tinggal kitanya, apakah kita tadi ya, apakah kita ini mau menyambut cinta kasih sayang Allah agar kita bisa kembali ke habitat asal kita, yaitu di surga. Ya, itu paling besar. Baik, jazakallahu khairan. Ini menarik ini ya, bahwa manusia itu adalah makhluk surga begitu ya. Kita tempat asalnya itu surga. Maka ketika kita pulang itu jangan mau masuk ke neraka begitu ya. Imah saha neraka gitu ya. Imah iblis. Ya, jadi harus kembali lagi ke surga kita itu, jangan mau ke neraka. Apalagi kalau kita membaca dalam Al-Qur'an bagaimana gambaran neraka itu sangat mengerikan begitu ya. Kita tahu bahwa suhu api ya, panasnya api di dunia itu yang paling panas itu warna putih ya. Kalau ibu-ibu di dapur itu warna yang paling diinginkan itu api itu warna biru, yang paling diinginkan gitu. Kompor itu berwarna biru karena dipercaya lebih panas dibanding warna merah begitu ya. Memang betul, tapi ada lagi di dunia ini yang lebih panas, yaitu berwarna putih. Itu biasanya di industri baja ya, pabrik-pabrik baja itu apinya saking panas itu berwarna putih. Sementara di neraka, menurut keterangan itu, apinya itu berwarna hitam, saking panasnya. Jadi di neraka itu gelap gitu, apinya itu berwarna hitam. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tidak terpeleset begitu ya ke neraka yang digambarkan sama Allah dalam firman-Nya begitu sangat mengerikan begitu ya. Tentu ini harus dilihat dengan keimanan tadi begitu ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa manusia itu sebetulnya di bumi itu alien. Alien. Katanya alien itu makhluk asing ya. Kita itu kan bukan selamanya di dunia itu, sementara gitu. Kita itu makhluk asing di dunia itu. Kita pasti akan pulang kembali begitu ya. Dan tempat pulang yang terbaik adalah tentunya adalah surga. Dan bentuk kasih sayang Allah sekali lagi adalah dengan memberikan petunjuk kepada manusia berupa Al-Qur'an begitu. Baik Ustaz, di chat ini sudah ada pertanyaan ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya seseorang yang beriman pada sebagian ayat tetapi mengingkari sebagian ayat yang lain? Bagaimana kita bersikap sedangkan penegakan hukum belum bisa diterapkan sesuai syariat begitu. Baik, silakan yang akan menjawab pertama. Ustaz Fauzi, Saya, Ustaz Dani, saya atau Ustaz Dani? Ya Ustaz Fauzi dulu lah. baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din." Ini pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris, apakah kalian hendak beriman pada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Kalau dalam konsep tauhid, ya, iman itu adalah tasdiqul jazm. Jadi pembenaran secara pasti. Kalau bulat, full bulatnya 100%, kalau dipersenkan 100%, nggak bisa 99,99. Wah, meskipun angka 9-nya ya 50 kilo gitu ya. Ngajajar di salapan nggak bisa. Gitu. Artinya tetap harus bulat 100%, harus tetap 100%. Maka bagaimana hukumnya ketika ada seseorang dia mengingkari satu ayat saja dalam Al-Quran tapi mengimani yang lain? Maka bisa dikatakan dia mengingkari seluruh ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah qat'i,
Qat'i thubut qat'i dilalah, jelas kalamullah. Ketika diingkari satu ayat saja, maka tidak ada bedanya dengan mengingkari seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Makanya Allah nyindir sinis ya. Apakah kalian akan beriman pada sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain? Nah ini maknanya tadi. Lalu bagaimana kita bersikap kepada orangnya begitu ya? Maksudnya begitu ya mungkin ya. Bersikap kepada orang yang dia mengingkari sebagian Al-Qur'an dan mengimani sebagian. Ya maka ya kita dakwahi mereka. Ya dan karena tidak bisa. Ya, misalkan ayat nu ngeunah-ngeunahna naon ayat nu enak. Anu paling ringan saum. Salat ya. Bari berarti salat oke. Dia cari ayat-ayat yang ringan, dia cari ayat-ayat yang sekiranya dia bisa laksanakan. Tapi dia mengingkari ayat-ayat yang lain karena entah itu berkaitan dengan kepentingan untuk dia atau lain sebagainya ya macam-macam. Ayat riba, jadi misalkan ya, karena dia misalkan ngambil leasing, misalkan dia ngambil riba, bolehlah riba mah, yang penting kan tidak berlipat, nah gitu. Ya. Hanya karena begitu. Atau misalkan yang lain, gitu ya, ayat yang lain. Maka ya tadi ya sekali lagi ya hukumnya sama halnya sebagaimana dia mengingkari seluruh ayat yang ada di dalam. Nah kewajiban kita adalah mengingatkan kepada dia, mengajak dia untuk bertobat. Harus bertobat itu mah. Karena berbicara pada masalah keimanan ini berbicara pada masalah surga dan neraka tadi. Tidak sempurna imannya, rusak imannya, berbahaya. Ya. Ya mau alam bisa barangkali Ustadz ini bisa menambah. Dari Ustadz ini barangkali akan menambahkan dari pertanyaan yang pertama tadi kepada Ustadz. Ya apa yang intinya tong popolontong ya. Dapat gawean gitu tiga kaum Yahudi. Ya. Iya. Ya udah mah dalam Yahudian. tong popolontong Yahudian. Salila butuh. Nah. Ulah kawanianan izin saya tadi kenal. Jadi memang betul ya tadi sampaikan bahwa 100 itu tidak ada kalau tidak bulat 100 kalau satu perak saja tidak ada. Jadi keimanan juga seperti itu. Maka sikap kita terhadap kaum muslim yang seperti itu ya, tindakannya ya kita nasihati. Jadi kita nasihati, kita dakwahi ya. Terlepas apakah dia menerima kita ya. Jelas kita harus mengingatkan karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kewajiban. Perkara mereka teh rawing ciri karena dakwah kita apa diliting pokoknya orang ngadekeun ya nepikeun dakwah ya daripada orang ditalek kan seperti itu ya, kita tahu bahwa itu kebenaran kemudian kita tidak menyampaikan nanti kita yang dipertanyakan seperti itu. Jadi mending papaitan ti ayeuna we lah sok rek milih kan teman Amerika kan kita milih stick and carrot kan gitunya rek biluka terorisme atau kami gitu Amerika nah ini ke orang gitu sarua sok rek ka Islam atau rek kafir tadi anak tong kepala nah tadi itu kita tentunya kita saling mengingatkan sama komponen kita harus dengan terus kita ingatkan mereka Baik, jazakallahu Ustaz. Jadi
memang intinya ini adalah pilihan begitu ya, pilihan bahwa Allah sudah menciptakan surga dan neraka begitu. Kalau misalkan mau masuk neraka ya silakan begitu. Itu kan pilihan kita, pilihan kalian bukan kita, pilihan mereka begitu. Atau mau masuk ke kembali kepada surga begitu ya. Kalau mau masuk ke surga ya ini udah jelas harus dilaksanakan secara menyeluruh begitu ya, kitabnya itu tidak bisa sepotong-sepotong begitu ya. Bahkan Allah dia dalam ayat yang lain menyampaikan, menantang begitu ya, apa hukum jahiliyah begitu, apakah hukum jaliyah yang akan kalian gunakan begitu ya. Tadi juga Ustaz Fauji menyampaikan bahwa di dalam pemerintahan itu juga Islam mengajarkan begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau mencontoh sistem pemerintahan, kalau tidak mau mencontoh Rasulullah, mau mencontoh kemana begitu? Masa mau contoh ke Yunani begitu ya? Aristoteles gitu ya, dengan demokrasinya udah jelas-jelas begitu ya. Belum 1 abad saja sekarang sudah nampak kerusakannya begitu di mana-mana ya. Sementara Islam sudah diterapkan begitu ya, sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga mensejahterakan kaum muslim itu di berbagai sejarah Islam. Kalau misalnya kita tahu bagaimana kejayaan Islam ketika kitabullah betul-betul dilaksanakan. Baik Ustaz, sudah ada juga ini pertanyaan kedua. Bismillah, lebih utama mana mendirikan sholat atau melaksanakan isi Al-Quran gitu mungkin ya pertanyaannya. Lebih utama mana mendirikan sholat atau melaksanakan isi Al-Quran gitu. Baik Ustaz Fauji, silakan. Ya. Syariah sholat adalah bagian dari syariat Islam. Ada di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi artinya lebih utama mana ya tidak bisa dipisahkan. Itu mah sama halnya dengan memisahkan lebih utama dada apa punggung. Nggak bisa gitu ya. Karena syariat sholat itu bagian dari Al-Quran. Syariat sholat bagian dari Al-Quran gitu ya. Meskipun syariah yang termaktub dalam Al-Quran tidak hanya berbicara pada masalah sholat gitu ya. Tapi kita tidak bisa juga mengesampingkan syariat sholat dan lebih mengutamakan syariat selain sholat yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi sama halnya dengan kita lebih tidak butuh jantung lah, baik bicara lah jantung lah, yang penting awak kaya, nggak bisa begitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara syariat sholat dengan syariat Al-Quran Satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Sholat ya tidak bisa disepelekan. Hukum syariat yang lain juga sama, tidak disepelekan. Wajibnya sholat sama dengan wajibnya zakat, sama dengan wajibnya saum, sama dengan wajibnya kisos, sama dengan wajibnya jihad, gitu ya. Sama juga dengan wajibnya hukum rajam, sama juga wajibnya dengan meninggalkan riba. Jadi tidak ada perbedaan di dalamnya. Sama-sama hukumnya wajib. Ya. Nah. Jadi memahami konteks hukum syariah itu bukan dilihat dari bentuknya, oh ini mah syariat sholat ke individu, oh ini mah syariat potong tangan untuk masyarakat, oh ini mah syariat larangan riba, misalkan untuk komunitas atau untuk individu. Nggak bisa begitu. Tapi memahami konteks syariat itu lihat khitobnya, lihat seruannya. Ini apakah hukumnya wajib, gitu ya? Apakah hukumnya mandub, sunnah, gitu ya? Ataukah mubah? Nah, begitu. Jadi yang diperhatikan itu dalam Al-Quran itu begitu. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian tadi lebih utama yang mana, karena semuanya adalah keutamaan. Begitu. Gitu ya, semuanya adalah keutamaan. Maka sebisa mungkin ya apa yang ada di dalam Al-Quran yang bisa dilakukan oleh dimensi individu bagi kita individu, maka laksanakan. Kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan dalam dimensi individu, ya maka dakwahkan agar gimana caranya supaya dimensi tersebut bisa dikerjakan. Itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz Deni, barangkali mau menambahkan. Ustaz Deni mungkin akan ada yang ditambahkan terkait pertanyaan yang kedua tadi. Ya. Jadi pelaksanaan suatu Islam itu tidak menggugur kewajiban yang lain. Jadi ketika kita misalnya melaksanakan sholat,
tidak bisa menggugurkan kewajiban dakwah. Melaksanakan kewajiban dakwah tidak bisa menggugurkan ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Melaksanakan kewajiban ketaatan kewajiban tidak bisa menggugurkan kewajiban dia untuk saum di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Nah, ini hal yang kemudian semuanya itu adalah keutamaan. Karena Al-Quran sendiri itu adalah hal yang utama. Ya, satu paket ya, yang tidak bisa kemudian dipilah-pilah, tidak bisa dipisah-pisah, gitu kan? Dan setiap kewajiban ya, itu memiliki konsekuensi, dan setiap kewajiban memiliki tata aturan yang jelas, memiliki rukun yang jelas, ya, sehingga masing-masing memiliki keutamaan sendiri-sendiri, dan semuanya adalah merupakan syariat Islam yang harus kita tegakkan dan kita terapkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz Dani. Ini sudah ada pertanyaan ketiga ya. Langsung saja kita langsung ke pertanyaan ketiga. Mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan ke-1 dan kedua tidak puas dengan pertanyaannya, sehingga nanti bisa menggali lagi, bertanya lagi langsung begitu ya. Menggali lagi jawaban-jawabannya sehingga tertarik untuk betul-betul mempelajari. Dan dari kesimpulan ini juga salah satu manfaat dari masuknya Harokah ini mungkin ya. Masuknya kita masuk dalam komunitas begitu ya. Sehingga kita senantiasa ada yang saling mengingatkan gitu ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang fitnah-fitnah terhadap Al-Quran? Nah, ini kemarin-kemarin sudah rame ya terjadi. Kemudian ayat-ayat Al-Quran dituduh menginspirasi ekstremisme, bahkan terorisme katanya begitu ya. Ini tuduhan-tuduhannya sangat keji tentunya. Seperti ayat-ayat tentang jihad dan perang. Al-Quran distigmakan bisa melahirkan radikalisme. Ucapan seorang pejabat pada tahun lalu mungkin termasuk bagian dari fitnah ini. Pejabat itu menilai bahwa cara masuk paham radikalisme diantaranya dengan munculnya orang yang berpenampilan bagus, menguasai bahasa Arab, bahkan menghafal Al-Quran. Al-Quran juga ya mungkin dulu mah lebih terkenal good looking gitu ya. Al-Quran juga difitnah bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya hanya berisi muatan lokal, bersifat temporal dan kondisional, atau dipengaruhi oleh konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial zaman Rasulullah SAW. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu kurang up to date gitu ya. Sekarang mah sudah zaman deui begitu ya, menurut tanggapan mereka. Nah, kepada Ustaz Fauzi menanggapi dari tuduhan-tuduhan keji ini seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa dilihat oleh seorang manusia yang tinggal di atas gunung ketika melihat ke bawah? Semuanya akan terlihat. Tapi apa yang bisa dilihat oleh manusia yang tinggal di kaki gunung ketika dia melihat ke atas? Nggak akan kelihatan apa-apa. Betul tidak? Nah, Al-Quran diturunkan oleh siapa? Oleh Allah yang kemudian tidak hanya menciptakan manusia, tapi menciptakan alam semesta dan seluruh dinamika yang ada di dalamnya. Lebih tahu mana? Kita manusia adalah titik di antara 7,6 miliar titik yang hidup dalam sebuah lingkaran yang disebut bumi, yang tidak lebih besar dari matahari. Ya, maka songong bisa lah saya gitu ya. Mau bisa tampiling gitu teh. Duh, saum ya, tenang. Ya. Jadi makanya kalau ada makhluk yang kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran tidak up to date, pongah sekali. Sok atuh lamun kitu mah bikin satu ayat saja. Bikin satu ayat saja. Nggak usah satu surat, apalagi satu Al-Quran. Satu kitab, satu ayat saja. Yang sama, yang mirip. Ya. Atau yang bisa meramalkan masa depan. Ya. Hari ini ramalan-ramalan yang ada di dalam Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu banyak yang terbukti. Contoh apa? Contoh yang paling sering kita lihat bagaimana
seorang anak lahir dari rahim ibunya. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW dulu mengabarkan bahwa proses terbentuknya manusia itu ketemu dua sel telur, bahasanya begitu ya. Jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, kemudian muncul tulang belulang. Dari daging muncul tulang belulang. Kemudian menjadi bentuk yang lain. Menjadi bentuk yang lain, kemudian dia berkembang. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah bisa tahu sedetail itu? Bisa tahu sedetail itu, padahal ketika itu belum ada teknologi yang mampu kayak sekarang ya, USG ya, nggak ada. Artinya kan ada yang ngasih tahu, yang menciptakan manusia. Makanya kalau ada manusia yang sok-sokan, Al-Quran nggak up to date, ambilin lah. Kelas sudah. Ya, nah maka fitnah-fitnah keji seperti itu, oh, masya Allah. Kalau saya marah gitu, tapi kedua kumai. Nah makanya ya kita berdoa ya kepada Allah agar kemudian dia bisa bertobat atas statementnya itu ya, sebelum dia wafat. Ya. Dan Allah kemudian memberikan hukuman yang setimpal. Ya, ini sama saja dengan menghina Allah gitu ya. Artinya Allah itu tidak maha segalanya, nggak powerful. Ya. Artinya Allah tidak becus untuk mengurus manusia yang hanya setitik tadi. Kan begitu artinya. Pongah sekali orang itu ya. Ditiup oke nak ngapung. Can pernah ditiup ku malaikat Israfil. Astagfirullahaladzim. Ya artinya itu tadi tuduhan-tuduhan yang sangat keji begitu ya. Kewajiban kita untuk mendakwahi dan kemudian mendoakan mereka agar mereka segera bertobat dari statement-statementnya yang demikian. Dan ingat, jika mereka sampai akhir hayatnya tidak bertobat, maka Allah akan mendatangkan keputusannya. Ya. Dan kita berlepas diri dari itu, karena kita sudah mengingatkan. Ya, urusan berubah atau henteu mah, tadi makanya dikatakan, ya Allah, kalau kamu mau pulang ke neraka, ya silakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya Allah ngasih jalan, mau ke jalan yang ke neraka ya ini ada jalannya, silakan. Kita berdoa ya agar jangan sampai terjadi yang demikian. Ya Allah alam bisawab. Emosi. Ya. Memang ini kalau misalkan yang menyampaikannya itu orang kafir begitu ya. Seolah-olah ini dianggap sesuatu yang karena mungkin bisa jadi mereka belum paham. Tetapi ini yang sangat luar biasanya, ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan yang menyampaikan itu adalah orang Islam sendiri begitu ya, apalagi orang yang ditokohkan begitu, di mana ada beberapa masyarakat yang menganut begitu, yang betul-betul mendengarkan begitu apa yang diucapkan. Ini sangat berbahaya tentunya ya. Mudah-mudahan kita berlindung dari orang-orang seperti itu. Dan memang ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah begitu ya, bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada ulama-ulama su begitu ya, ulama-ulama yang akan menyesatkan umat begitu. Ini tentu kita harus berhati-hati begitu. Baik, dari Ustaz Deni, ada yang akan tambahkan dari pertanyaan ketiga ini kepada Ustaz? Ya, jadi tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap kaum muslim ini jelas perlu dibuktikan. Jadi itu urusan mereka lah kemudian fitnah memfitnah kita itu. Karena kalau tidak ada bukti ya tetap Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tetap tinggi ya, dan tidak akan pernah berubah ya, ketinggian Islam ini ya dengan fitnah-fitnah mereka ya. Yang perlu kita bahas ya, yang perlu kita kemudian berikan tanggapan itu adalah bagaimana supaya umat Islam ini tidak mengikuti opini yang kemudian mereka buat, mereka ciptakan ya. Stigma buruk Islam itu kemudian tidak ditelan bulat-bulat oleh kaum muslim. Maka disitulah sebenarnya peran kita ya. Urusan orang kafir mau ngapain lah terserah itu ya. Jelas kita punya kepentingan bagaimana ya, memberikan nasihat kepada kaum muslim
kita juga paham kalau jadi kan sekalipun memang ya bisa solusikan di emang kudu dimaklumi arah gimana deh ada lawan kamu malawan jadi bisa menawar kalau ya jadi maka bagaimana disampaikan Rawa Imam Malik bahwa dua proses yang telah ditinggalkan baginda Rasulullah SAW dan yang bersabda kalau itu iman dan kau itu tangan kita berbahagia Rasul telah meninggalkan dua proses kalian selama kalian berpegang pada keduanya kalian tidak akan tersesat namanya yakni kita berdoa dan bersyukur. Jadi kebalikan dari siapapun yang ingin lamanya tersesat maka dia tidak akan menjadikan sunnah ini dari sunnah ini dipegang dulu ya bahkan kemudian sebagai perkara yang diabaikan maka ya bagi kaum muslimin kita menjawab pertama mengingatkan saudara-saudara kita yang rasanya terbawa bahwa oleh pengaruh di sini yang membuat mereka terbawa dan tidak memiliki posisi yang jelas akan kemudian sendiri memperjuangkan yang kemudian berikan kepada kita dan itu kita ingatkan kita berikan tentang posisi kita sebagai kaum muslim yang biasa koma Allah. Baik, jazakallah Ustaz Denny. Jadi memang betul ya tadi yang disampaikan Sabaudi ini menarik ini kurang ajar begitu ya. Artinya bahkan lucunya itu begini, Islam senantiasa disudutkan begitu ya. Tetapi sesuatu dari Islam yang menurut mereka menguntungkan justru diambil begitu ya. Contohnya bagaimana kemarin wakaf begitu ya, begitu boro-boro gitu istilah namanya tentang wakaf itu bahkan diarahkan bahwa masyarakat itu kalau mau berwakaf umat Islam silakan ke badan wakaf yang ditunjuk gitu ya oleh penguasa gitu ya. Tapi di satu sisi ada kelompok-kelompok yang menyudutkan begitu ya. Hari nu pelebahan keuntungannya mah diambil begitu ya. Tetapi yang menurut mereka itu merugikan dunia mereka begitu ya, kepentingan mereka sikat begitu, mereka habiskan, mereka singkirkan. Ini tentu sesuatu yang jelek sekali, buruk sekali perlakuan mereka itu ya. Apalagi potensi wakaf itu konon katanya begitu ya, menurut Badan Wakaf Nasional itu potensi wakaf umat itu 160 triliun begitu ya, luar biasa ini ya, umat itu. Ini salah satu syariat saja yang dipakai begitu ya, apalagi kalau seluruh isi kitab akuan dilaksanakan begitu, maka insya Allah tidak akan ada kemiskinan begitu ya terjadi. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita tim Majelis Ansarullah berada di Cafe Daeng Ote begitu ya, di Ciparai begitu. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan offline di sini. Mudah-mudahan Allah semakin memberkahi tempat ini ya. Ini tempatnya para ulama juga ketika mengadakan kajian-kajian sering juga dilaksanakan di sini. Masuk kita tuturutan begitu ya. Mudah-mudahan ulama bilaik kita mengikuti ulama salah satunya ya. Mudah-mudahan kecipratan begitu keberkahannya begitu. Amin. Baik, hadirin rahimakumullah, apabila ada yang masih akan ditanyakan silakan boleh nanti wapri di forum yang lain begitu ya. Dengan senang hati kita akan senantiasa watawasau bihaq watawasau bisawab begitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kita insya Allah sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin rahimakumullah.
Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita. Allah juga mengganti upaya kita, pengorbanan kita, baik waktu begitu ya, tenaga ataupun harta dengan diadakannya atau mengikutinya acara ini. Insya Allah Allah akan melipat gandakan, apalagi di bulan suci. Sebagaimana hadis Rasulullah, Allah akan melipat gandakan 70 sampai 700 kali gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kebagian kelipatan 700 kali kebaikan. Amin ya. Sehingga bekal kita itu di akhirat begitu sangat kaget kita, wah Masya Allah, ini ternyata bekal kita banyak begitu ya. Tetapi untuk bekal kita di dunia, ketika kita masih di dunia, maka kita seolah-olah harus berusaha bahwa kita itu belum punya bekal apa-apa, sehingga kita senantiasa bersemangat di dalam kebaikan. Baik, mungkin itu aja. Hadirin rahimakumullah, kita tutup acara kita pada sore ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan istighfar, astagfirullahaladzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.